banjir menikio astagfirullahaladzim Allahu Akbar tingali. Minggu 24 Maret 2024 menjadi malam yang sulit dilupakan warga Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Hujan deras yang berlangsung lama membuat permukaan tanah di 3 desa tidak stabil. Menjelang tengah malam, banjir dan longsor menerjang desa. Tanah longsor tidak hanya melanda Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga juga diterjang longsor 3 pekan sebelumnya. 3.000 warga dari 7 desa di 2 kecamatan ini terkena dampak bencana. 8 orang meninggal dunia dan 3 diantaranya dinyatakan hilang. Sementara warga yang selamat bertahan di pengungsian. Di Kecamatan Cipongkor, warga mengungsi di SDN 1 Cibenda dan SDN Padakati. Tidak kurang dari 105 kepala keluarga dan lebih dari 400 anggota keluarganya tinggal sementara di tempat ini. Oke, ini SD Cibenda 1, tempat pengungsian ya Pak ya. Di sini ada berapa jiwa Pak yang mengungsi, kurang lebih? Baik, sebentar daripada saya salah, lebih baik saya lihat datanya. Baru untuk di desa ini ulangi di SD Cibenda 1 dan Padakati itu update-nya itu ada 105 kakak dengan total jiwa 439 yang terdiri dari 5 ruangan. Ruangan itu ada untuk lansia, ada untuk yang sakit, ada untuk dengan keluarganya, dan ada yang dengan suami istri. Dan mereka mendapatkan perawatan khusus dan dijamin kebutuhan dasar hidupnya. Semuanya sudah terpenuhi Pak ya. Dengan backup anggaran dari APBD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2024. Oke, kita bisa lihat Pak mungkin ke salah satu Silakan, warga. Pak. Ayo. Mari Pak. Mari. Di salah satu ruangan pengungsi ya Pak. Ya, ini adalah salah satu ruangan pengungsi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Sadena. Sampurasun. Lagi istirahat Bu. Oke. Udah berapa hari Bu kita kesini Pak ya? Iya. Sudah berapa hari nih Bu? Sudah 9. Oh, udah 9 hari. Ibu tinggalnya di mana? Di Gintung. Yang sebelah sana desa. Kangen sama rumahnya nih, 9 hari. Kangen. Tapi di sini alhamdulillah makannya enak Bu ya? Alhamdulillah makan enak. Sekeluarga semua di sini Bu? Iya. Oke. Dijamin nggak Bu makannya, minumnya? Dijamin. Telat nggak? Enggak. Ibu sehari-hari kalau waktu masih di rumah sehari-hari apa nih? Bertani atau ibu rumah tangga atau bertani? Oh, ibu rumah tangga juga. Berarti sawahnya juga kena Bu kemarin? Kena, habis. Sawah habis. Semua habis. Habis rumah habis. Rumah habis. Udah nggak ada bentuknya nih? Bentuk masih ada. Masih ada bentuk, cuma tapi juga takut ya kalau mau kembali ya. Gitu, trauma. Ini sehat semua Ibu di sini? Alhamdulillah sehat. Yaudah, mangga Bu dilanjutkan istirahatnya. Saya coba ke samping dulu. Makasih Bu. Ya, terima kasih banyak katanya Bu. Sadena merangga, sabar nggak? Ini posko dapur umum Pak? Betul Pak. Oke, di sini yang dimasak untuk berapa porsi Pak? Mangga? Ini yang dimasak minimal 700 porsi. Oh, 700 itu, porsi. Iya betul, itu paling sedikit. Dan kita itu menyiapkan dengan 9 item per box. Termasuk buah-buahannya juga tiap makan itu dikasih ganti-ganti. Kita bisa saksikan ini para chip dari KBB. Ini Pak beliau, masak apa Pak? Ya, beliau bisa biasa dipanggil Abah. Abah masak apa Abah? Masak ayam. Ayam apa nih Pak? Semur. Tiap hari ini kompornya mati nggak Pak? Walah. Nggak mati ya? Kompor nyala terus buat pengungsi di sini. Habis dimasak di apa nih Pak? Dibagikan disaji di sana. Disaji di sana. Ya. Kita lihat tempat saji Pak. Ya, mari. Bapak ini kita ke ruangan apa nih Pak? Ini ruang racik sekaligus racik. untuk checking. Jadi urutannya itu nasinya di sebelah sana. Itu Ya. ada nasi, di sini lauknya Ya, dibungkus betul. satu persatu. Ada sayur, ada ayam, ada tempe goreng. Ya. Ibu lagi bungkus apa Ibu? Tempe. Satu bungkus ada berapa isinya? Nggak dilebihin? Ada kalau yang boleh 2. Boleh 2.
Ini ada berapa orang Pak di sini yang bertugas di dapur ini, total kira-kira berapa orang Pak Kalau setiap dapur hari? ini, yang ruangan ini 20, yang sebelah 20. sana 10 orang. Oh, jadi kalau sehari berapa Sehari orang yang dilibatkan? itu 30. 30. Ya. Oke, dan ini sebagian besar relawan ya Pak, atau semua relawan Ya, Pak? alhamdulillah dari keluarga besar Tagana Tagana. yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial. Tapi tetap dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi BPBD. Oke. Kalau Ibu dari mana Ibu? PKK daerah mana nih? Di sini. Gitu. Ibu terdampak nggak? Oh enggak, jadi Ibu tuh ikut bantu warga yang lain ya? Sawah Ibu juga kena. Udah berapa hari Ibu bantu di sini? Dari awal udah bantu sini. Hari Senin, Masih tanggal semangat ya Bu? 25. Gimana semangatnya Bu? Semangat! Ini berarti kalau kita lihat teman-teman di sini bantuan juga tidak berhenti, terus datang untuk masyarakat yang terdampak dari longsor di wilayah ini Pak ya. Di bantuannya udah apa aja Pak? Ada air, ada makanan, sembako ada lengkap. pakaian, semua lengkap Pak ya. Termasuk juga pakaian yang untuk bayi, balita dan lansia semua diperhatikan. Oke. Warga yang terkena dampak longsor mendapat bantuan dari sejumlah pihak. Tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, TNI, Polri, Kementerian Sosial, bahkan para relawan ikut berdatangan memberi dukungan, moral, dan material. Warga tidak hanya mengalami trauma mendalam, tapi juga terancam kehilangan tempat tinggal. Oke, kalau lihat dari atau saat ini kondisi di lokasi kejadian seperti apa Pak? Kalau lokasi yang terakhir itu lokasi kejadian itu tetap tidak boleh ada yang masuk ke sana, apalagi dengan mengingat keselamatan mereka dengan kontur alamnya itu kurang lebih dengan ketinggian 150 meter dan 60 sampai 70 derajat. Artinya sangat riskan untuk masyarakat biasa untuk memasuki daerah tersebut, makanya kita larang keras. Apalagi mungkin cuacanya juga masih memprihatinkan, masih sering hujan Pak ya? Betul dikhawatirkan terjadi hujan yang tiba-tiba deras dan tahan lama. Dampak longsor menyebabkan warga tidak mungkin kembali dan tinggal di lokasi yang sama. Apalagi wilayah tersebut juga memiliki risiko dan potensi bencana yang tinggi, terutama saat musim hujan tiba. Relokasi menjadi pilihan terbaik bagi warga korban longsor ini. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pun telah menyiapkan rencana pemindahan tempat tinggal bagi warga. Proses administratif 2 lokasi telah disiapkan sambil melaksanakan penilaian kelayakan dan risiko potensi bencana. Setelah kami berdiskusi dengan beberapa pihak, kami mencoba merumuskan dan mengusulkan 2 tempat. Yang pertama adalah Kampung Cicauri, RW 09, Desa Cibeduk. Yang kedua, tanah milik PT PN 8, Montoya, Gunung Halu, Rongga. Ini kita sudah sampaikan dan sekarang kita coba proses. Apakah tanah yang kita sampaikan tadi ini layak untuk dihuni? Ideal dan aman. Karena memang dua kecamatan ini kan kondisi wilayahnya itu adalah perbukitan, agak miring. Jadi kita mencoba mencari tempat yang tidak berpotensi lagi untuk ada longsor. Dan sekarang ini kita minta arahan dan verifikasi dari teman-teman yang memang punya keahlian untuk itu. Analisis bencana menjadi penting untuk menentukan tempat tinggal pengganti yang layak bagi para korban longsor. Apalagi tidak hanya Kabupaten Bandung Barat, seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat juga memiliki risiko potensi bencana longsor yang tinggi. Ya, karena Jawa Barat ini tanahnya itu berbukit-bukit ya secara geografis. Nah, ini potensi ancamannya banyak adalah di banjir dan longsor. Ini biasa terjadi kalau misalnya sudah masuk kepada puncak musim hujan ya, di mana di sana ada hujan lebat gitu ya. Dengan waktu yang lama, dan di Jawa Barat sendiri ini tersebar di seluruh Jawa Barat ya, terutama adalah Jawa Barat bagian tengah sampai selatan, dari ujung Kabupaten Bogor sampai ke Pangandaran. Di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat bahkan memiliki angka kejadian longsor tertinggi. Antara 2017 sampai 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 2.400 kejadian tanah longsor hanya di Provinsi Jawa Barat saja.
Jumlah kejadian tanah longsor yang tinggi juga korelatif dengan wilayah padat penduduk. Yang menarik adalah tentu saja kita dapat melihat bahwa provinsi-provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu 3 provinsi besar di Jawa, memiliki kejadian tanah longsor yang tinggi karena data di BNPB itu bersumber dari laporan kepada BPBD atau pemerintah daerah. Kita dapat lihat di peta bahaya tanah longsor versi BNPB di inaris.bnpb.go.id, jadi itu menggambarkan peta distribusi tingkat bahaya potensi kejadian tanah longsor di seluruh Indonesia, namun masih dalam skala 1:250.000. Tapi secara umum dapat kita lihat di situ bahwa memang di Jawa Barat secara kondisi geologi, kemudian geomorfologi itu memiliki banyak kemiripan dengan kejadian tanah longsor yang telah terjadi pada bulan Maret ini. Dalam peta kerentanan pergerakan tanah, Badan Geologi mencatat Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pergerakan tanah atau longsor. Jawa Barat masuk dalam kategori zona merah, termasuk wilayah Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga yang baru saja mengalami musibah tanah longsor. Sebenarnya banyak juga yang harus diwaspadai, tetapi ya itu tadi bahwa harus yang terutama yang terkait dengan pemukiman, Mas. Terkait dengan pemukiman. Nah, kebetulan kalau Bandung Barat itu daerahnya daerah pegunungan yang arahnya itu dari barat daya ke timur laut. Barat daya timur laut, ada punggungan di situ. Dan kalau kita melihat dari drone dan pengamatan lapangan, terjadi ada 141 titik itu. Longsoran yang ada di punggung-punggung bikin arahnya tenggara dan juga arahnya barat laut. Itu yang terjadi saat itu karena ekstrimnya cuaca di sana dan juga kondisi tata guna lahan yang ada di sana. Di jero masjid, astagfirullahaladzim, jero masjid cai bertarik yuk. Nah, yang terakhir itu memang penduduk sudah berada di posisi yang betul untuk rumah, tetapi risiko yang terbentuk, dia bisa dikirim material longsoran dari perbukitan di sekitarnya. Itu yang harus diwaspadai. Lain dengan yang terjadi sebelumnya, yang ada di sebelum Cibenda itu Cibeduk ya, yang ada di Kabupaten Bandung Barat juga. Nah, kalau Cibeduk, rumah-rumah itu ada di posisi lerengnya, di posisi longsornya, sehingga memang sebenarnya dari sisi kestabilan lebih berbahaya. Di jero masjid, astagfirullahaladzim, jero masjid cai bertarik yuk. Tidak ada pilihan bagi warga korban longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat selain pergi dan mengungsi. Ketika rumahnya dilanda longsor, kakek Karim harus digendong bergantian oleh anggota Koramil 0902 Sindangkerta dan Kodim 0609 Cimahi bersama para relawan lainnya. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk membawa kakek Karim ke lokasi aman di pengungsian. Namun tidak sedikit warga yang belum lapang dada meninggalkan rumah mereka begitu saja. Meski telah diberi larangan masuk karena kondisi tanah masih labil, beberapa hari setelah longsor menerjang, sejumlah warga nekat kembali ke rumah. Oh, Bapak rumahnya di atas? Oh, di atas. Kenapa? Kena. Di sebelah mana? Kan sana. Yang sana. Di yang kena longsor itu. Yang ujung. Kena. Masih ada bangunan rumahnya atau Masih ada. masih ada? Ini Bapak tadi dari mana? Oh, di teman kan ke saya punya kerbau. Yang hari telah di pihak kan ke teman. Dititipin ke teman, dikasih makan kerbaunya. Jadi Bapak tiap hari tetap pulang pergi ngecek ternaknya ya. Kemana sorenya? Pengungsian. Pagi datang lagi ke rumah. Punya kerbau. Nah, ini Bapak punten mau ganggu sebentar boleh? Ya. Nah, ini boleh taruh dulu. Ini beras buat apa, Pak? Buat fitrah. Buat fitrah. Bapak namanya siapa?
Pak Andri. Pak Andri tinggal di mana Pak? Tinggal di lokasi bencana. Itu waktu kejadian Bapak di rumah? Di rumah. Di rumah. Oh, iya. Jam berapa masih ingat Pak? Kalau kejadian pasnya itu sekitar jam 11-an lah. 11 Iya. malam? 11 malam. 11 malam. Iya. Tahunya gimana tuh ada kejadian itu? Ya ketahunya kayak ya bunyi-bunyi helikopter gitu. Bunyi di helikopter. atas, iya. Heeh. Terus Bapak reaksinya apa tuh habis itu? Reaksinya ya membangunin anak-anak, terus lari ke sebelah atasnya. Oke. Waktu Bapak keluar rumah, kondisi masyarakat atau warga tetangga Bapak gimana? Juga ikut lari? Ya ikut lari semua. Panik? Ya panik lah. Panik ya? Iya. Nah sekarang, Bapak kan tadi kan saya lihat Bapak berasal dari atas. Iya. Padahal ini masih ada palang nih Pak. Iya. Nah, ini Bapak kok berani Pak kebalik ke rumah dulu? Maksain soalnya ada itu apa namanya hewan-hewan ternak. Masih ada hewan ternak di Iya. sana. Jadi manusianya mengungsi, Iya. hewannya nggak bisa diungsikan. Ada berapa ekor? Nggak ada tempat. Nggak ada gitu. tempat. Berapa ekor Pak di sana? 8. 8 ekor. Iya. Sapi, kambing? Kambing. Semua kambing 8. Jadi Iya. Bapak kembali ke rumah untuk memberi makan ternak. Iya. Terus nanti sore kembali lagi ke pengungsian. Iya. Bapak tadi bawa beras. Iya. Ini buat apa Pak? Buat fitrah. Buat fitrah. Iya. Bapak di tengah bencana masih bisa kepikiran, masih ingat dengan zakat fitrah. Alhamdulillah. Baik Pak, makasih banyak Pak. Iya. Insya Allah sehat-sehat dan bisa pulih lagi Pak ya rumahnya. Amin. Makasih, Amin. mangga-mangga Pak. Iya. Silakan. Jadi lokasi ini berjarak sekitar 200 sampai 300 meter dari lokasi longsor sekitar di sebelah kanan saya ini. Jadi ada beberapa titik longsor tapi yang terdekat sekitar 200 atau 300 meter. Dan di tempat ini sudah dipalangi atau dipagari oleh bambu oleh petugas, maksudnya agar masyarakat tidak dulu kembali ke rumah karena posisi atau kondisi yang masih rawan, terutama bila cuaca mendung seperti ini. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ada masyarakat yang tetap mencoba kembali ke rumahnya walaupun dilarang karena di rumah mereka masih ada harta benda dan juga ternak yang perlu diberi makan. Masyarakat berkumpul di sekitar rumah mereka juga untuk menjaga harta benda mereka dan rumah mereka. Padahal jarak dari lokasi longsor itu tidak terlalu jauh dan bahaya atau potensi bencana masih mengintai di lokasi ini. Longsor dan pergerakan tanah sebenarnya terminologi untuk hal yang sama. Longsor digunakan sebagai istilah umum, sementara gerakan tanah atau landslide digunakan untuk pengkajian ilmiah. Pergerakan tanah memiliki beberapa tipe, baik pada bidang tanah cekung maupun lurus, dengan atau tanpa disertai banjir. Namun secara umum, publik lebih mengenalnya dengan istilah tanah longsor. Dua faktor utama penyebab longsor atau gerakan tanah adalah prakondisi dan pemicu. Faktor prakondisi biasanya membutuhkan proses dan jangka panjang, misalnya pelapukan batuan yang membuat material mudah longsor dan erosi akibat aliran air di permukaan tanah. Gempa juga dapat mengakibatkan gaya-gaya berulang di sistem lereng dan aktivitas manusia mengubah lahan mengakibatkan penurunan kestabilan lereng. Sementara faktor pemicu membutuhkan waktu relatif lebih singkat, seperti curah hujan tinggi, gempa dengan magnitudo besar yang dapat mengguncang lereng-lereng sehingga menyebabkan longsor atau pergerakan tanah. Bisa dikatakan penduduk yang ada di Cibenda itu berada di lokasi-lokasi yang sebenarnya untuk pemukiman sudah ideal, karena datar ya. Tetapi di situ dia terancam oleh longsoran yang dikirim dari perbukitan di sekitarnya. Nah itu yang harus diwaspadai. Lain dengan yang terjadi sebelumnya, yang ada di sebelum Cibenda itu Cibeduk ya, yang ada di Kabupaten Bandung Barat juga. Nah kalau Cibeduk, rumah-rumah itu ada di posisi lerengnya, di posisi longsornya. Sehingga memang sebenarnya dari sisi kestabilan lebih berbahaya. Kondisi rawan bencana di wilayah Bandung Barat ini tidak membuat masyarakat pasrah. Meski wilayah Bandung Barat menjadi salah satu zona merah pergerakan tanah di Jawa Barat, di sejumlah lokasi warga menyadarinya dan melakukan upaya terbaik untuk terhindar dari ancaman bencana. Warga Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Lembang, memiliki alasan yang kuat untuk menjaga hutan desa. Warga seperti Cecep Dodi bahkan beranggapan bahwa menjaga hutan bukan berarti tidak bisa produktif.
Di bawah tutupan hutan pinus yang lebat ini, Cecep dan ratusan warga lainnya berhasil menanam kopi tanpa mengganggu apalagi mengubah fungsi hutan. Hutan pinus yang terjaga ini masyarakat manfaatkan sebagai tempat untuk menanam kopi. Ini kopi yang Bapak tanam ya? Iya. Kenapa Bapak milihnya kopi nih Pak di sini? Karena belinya kopi, karena kopi itu kebutuhan dari sinar mataharinya ini 30%. Oke, 30% aja. Jadi dengan tegakan seperti ini, yang penting ada sinar matahari bisa tumbuh dan berbuah. Kalau yang lain nggak bisa kan? Dan ini kan menariknya adalah masyarakat tidak mengganggu hutan ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih apa yang melatar belakangi pemikiran masyarakat ini kita tetap tidak mengganggu hutan tapi kita bisa produktif tuh gimana Pak? Nah, jadi gini ya, intinya saya pribadi ya Pak, tentunya sebagian umumnya masyarakat kita itu dekat hutan, tapi bagaimana cara punya kehidupan perekonomian intinya di dekat hutan, tapi tidak mengganggunya hutan. Ya. Kalau simpelnya gini ya, pribadi saya. Kalau kena musibah sebelum orang jauh pasti saya dulu yang paling dekat. Jadi intinya yang paling bertanggung jawab itu ya orang-orang yang paling dekat. Oh, pasarnya Bapak biasanya setelah panen dijual kemana nih Pak? Nah untuk sementara ini kita pasarnya memang untuk kopi kita dijual ke Tengkulak Kecil. Memang ada pengolah di Sunten Jaya ini kalau nggak salah kopi itu sudah mencapai 250 ton. 250 ton ya, sekali untuk keseluruhan, panen. untuk satu berapa tahun. Masyarakat, berapa warga yang menanam kopi di sini? Kalau sebetulnya ini kan 17 RW, beberapa kampung. Nah ini seperti Pasir Angling ini aja dua kampung, Pak. Satu kampung tapi 2 RW. Dengan penduduk 340 kakak lebih. Nah, jadi 300 kakak itu punya garapan semua di hutan. Asep Wahono mengaku bangga dengan warga desanya. Kepala Desa Sunten Jaya ini bercerita bahwa dulu warga desa memang sering menebang pohon di hutan. Namun berbagai bencana di tempat lain menjadi pelajaran bahwa satu-satunya jalan selamat adalah menjaga alam tempat tinggal mereka. Tentang alam di Sunten Jaya itu saya merasa bangga karena punya alam yang begitu indah, alami dan tidak dirusak oleh warga masyarakat. Dan juga warga masyarakat begitu sayangnya terhadap hutan. Mudah-mudahan hutan juga bisa sayang kepada kita semua. Jadi hutannya hijau, jadi masyarakat bisa makan. Dengan adanya hutan mungkin apalagi di Sunten Jaya dari 16 desa Kecamatan Lembang itu yang bersentuhan langsung dengan hutan adalah Sunten Jaya. Jadi sangat bangganya itu mungkin dengan keluarnya air yang langsung dari sumbernya. Mungkin orang kota tidak merasakan enaknya keluar air dari sumbernya. Kalau di sini alhamdulillah bisa jadi malahan penyumbang air ke 4 desa, Pak. Dengan menjaga tutupan hutan dan memiliki sumber air yang diklaim tidak pernah surut apalagi kering ini, warga desa bisa jauh lebih produktif. Warga dapat menjaga keberlangsungan perkebunan sayur, juga peternakan sapi perah dan sapi daging sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Perekonomian warga pun berkelanjutan dengan naungan hutan yang mereka rawat. Menurut pakar teknik geologi ITB, Imam Sadisun, fungsi pepohonan di hutan tidak hanya dapat menjamin ketersediaan air, tetapi juga menjadi alat mitigasi bencana paling efektif. Itu menarik ya. Jadi pohon itu ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi hidrolik. Ya, dia akan memperlambat infiltrasi air ke dalam tanah. Karena pada hakikatnya infiltrasi air ke dalam tanah itu akan mengurangi kekuatan geser material tanah pembentuk lerengnya dengan adanya tekanan pori air di dalam tanah itu. Ya, jadi daun yang di atas, kemudian daun-daun yang jatuh di permukaan tanah itu memperlambat nanti. Nah, itu fungsi hidrolik. Yang kedua, itu aspek terkait dengan mekanik. Ya, jadi memberikan perkuatan tambahan terutama untuk pohon-pohon yang berakar tunjang, ya, berkayu. Nah, itu memberi cengkraman mudahnya ya ke sistem material pembentuk lereng tanah dalam hal ini, sehingga akan lebih kuat ya, sehingga penting pohon-pohon itu tetap dipertahankan di sistem lereng.
Keberlangsungan ekonomi dan kelestarian alam sejatinya bisa dipertemukan tanpa meningkatkan potensi dan risiko bencana. Ilmu pengetahuan dapat menjadi jalan tengah agar pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat bersinergi dengan kelestarian alam. Sebagai wilayah yang masuk kategori zona merah pergerakan tanah, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyadari bahwa diperlukan evaluasi dan dibutuhkan realisasi agar lahan alami tidak terus beralih fungsi. Ketika rencana mengurangi bahkan menghentikan alih fungsi lahan telah berhasil, artinya gugurlah satu sebab prakondisi bencana yang dapat merenggut harta, juga nyawa. Kita alamnya indah, kita potensial dari sisi pertanian. Tetapi jangan sampai seperti saya katakan tadi, ekonomi yang kita depankan, alam yang kita terabaikan. Karena selama ini yang dikedepankan lokasi. Ternyata teknologi perkebunan, teknologi pertanian tidak harus tergantung dengan lokasi. Tetapi teknologinya yang harus kita kedepankan. Makanya pada saat kami menyusun RT RW untuk tahun ke depan, saya menekankan ekonomi betul kita butuhkan. Tetapi alam pun harus kita jaga. Karena kalau kita tidak memperhatikan alam, Bandung Barat 20-30 tahun ke depan kita akan tidak menemukan lagi. Karena dia akan berhadapan dengan alam. Alam bukan musuh kita, tapi adalah mitra kita. Kalau kita menjaga alam, maka alam memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua, termasuk masyarakat kita. Allah banjir menikio astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, tingali. Ganti Pak, ganti kemana dulu?